pikir di luar sana terlihat seperti Texas ya. Sangat keren sekali. Ini aku nggak tahu gimana, tapi entah cuma aku aja atau memang orang-orang sini juga ngerasa kayaknya tempat aku ini terlihat seperti Texas cuy. Cuma pembangunannya kan nggak akan sehebat di Texas sana kan. Ini kan masih kabupaten. Dan selamat datang semuanya di YouTube channel William Said Channels. Terima kasih karena kalian tetap mau menonton video-video saya. Saya harap kalian semua baik-baik di sana, kalian semua sehat-sehat. Kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku harap semoga corona ini cepat selesai. Terus sebentar lagi kami akan memulai kelas online. Maksud saya kelas tatap muka. Saya akan berangkat 2 bulan dari sekarang. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 8, tanggal 9. Sepertinya tanggal 9 saya sudah berangkat. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, ini saya akan speak up atau membahas tentang masalah teman saya. Pokoknya kayak nonton teruslah videonya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita tuh digegerkan dengan pengakuan salah satu member dari girl group K-pop dengan nama grup itu AOA. Salah satu anggotanya itu bercerita dan menggegerkan publik kalau dia itu dibully oleh teman segrupnya sendiri selama 10 tahun terakhir. Sampai akhirnya dia bebas karena kontraknya dengan agensinya itu udah selesai kan. Di situ dia gegerkan semua, diceritakan semua bagaimana itu leadernya memperlakukan dia selama 10 tahun terakhir. Wow, aku juga sempat baca-baca di Instagram itu benar-benar kayak nggak bisa dibayangkan lah. Pokoknya sangat-sangat parah sekali. Terus yang ingin aku ceritakan ini seperti ada kaitannya dan hampir sama dengan kasusnya yang Kwon Mina yang dibully oleh leadernya sendiri dalam grup AOA atas nama Shin Jimin. Kalian lihat orang nggak di belakang tadi? Ini aku cari tempat yang agak sepi sih. Aku naiknya ini di puncak. Biar bagus aku ceritanya, biar nggak ada motor lewat-lewat. Cuma kayak rada ngeri juga siang-siang di sini. Pindah tempat coy, aku dengar suara-suara aneh. Hah? Emang aku tuh rada takut coy. Kayak ada yang main-main di luar mobil gitu loh. Padahal di sini tuh ada motor, ada orang juga. Tapi rada ngeri aku di sini coy. Di situ ada orang tuh, lagi duduk-duduk nyalain AC panas coy. Cuma sebelah situ tuh rada seram. Aku turun ke Taman Minang-Minang aja dah. Kameranya dimatikan apa enggak nih? Aku matikan dulu yo. Hai pemirsa, halo semuanya, hai guys. Aku sekarang udah di Taman Minang-Minang. Ini dari tempat yang beda dengan yang tadi di puncak, ini di Taman Minang-Minang. Dan sekarang aku mau lanjut cerita tadi. Itu kayak ada motor di situ, berarti di sini ada orang nih lagi jogging. Mungkin orang yang sana ya. Ini kan taman nih. Apa aku tutup aja gini ya? Dibuka kayak gini, ditutup kayak gini, kayaknya bagus. Ditutup. Aku buka bagian sini aja. Ini situ buka, terus situ lagi buka. Oke, tahun 2018, pertengahan 2018. Dan ini adalah kisah nyata. Aku ada di situ. Ini bukan karangan. Aku nggak bakal menambah dan nggak bakal mengurangi. Aku bakal ceritakan sesuai yang aku lihat karena aku ada di lokasi kejadian pada waktu itu. Seorang wanita, seorang anak perempuan, dia intinya satu geng. Mereka satu geng itu ada berapa orang? 7-8 orang. Mereka itu satu geng dari masih SMP.
Mereka pertama kali kan SD-nya pisah-pisah, terus masuk SMP pertama kali ketemu pas SMP, sampai mereka masuk SMA itu barengan. SMP ini mereka nggak satu kelas, tapi mereka berteman karena mereka satu kelompok pramuka. SMA-nya baru mereka berteman. Korbannya ini, dia adalah teman aku, tapi adik kelas. Aku kan angkatan 17, dia ini angkatan 18 SMA ya. Aku kasih inisial namanya itu E. Cewek. Mereka satu geng cewek semua, namanya E. Yang cewek ini kan, yang korban, namanya E. Terus dia punya teman-teman. Nanti aku kasih inisial, nama depannya aja, huruf depannya aja ya. Terus mereka tuh dari SMP kan temenan. Aku singkat lagi, pas SMA mereka satu kelas semua, karena mereka ini dekat banget sama guru. Jadi minta ke guru buat di satu kelas kan mereka semua. Untuk kelas 1 ini kan mereka belum ada kayak jurusan. Kita jurusannya itu nanti kelas 2 sampai kelas 3 kan. Kelas 2, kelas 3 baru ada jurusan. Kelas 1 ini masih bebas. Terus mereka ini satu kelas semua selama kelas 10, kelas 1 SMA. Mereka temanan. Nah, si E ini, dia ini kan dari SD dapat juara umum terus. Sampai lulus SMA dia selalunya juara 1 terus. Jadi teman-temannya ini lengket terus ke dia. Terus singkat cerita lagi, mereka ini waktu masih SMP, si E ini dapat peringkat 1 terus kan. Kalau teman-teman yang lain, karena belum satu kelas, mereka nggak pernah dapat peringkat. Bahkan masuk 10 besar pun nggak. Pas mereka SMA, satu kelas sama si E, yang satu geng ini kan. Ini yang cewek E, nama E ini, udah satu kelas sama geng-geng yang lain. Kalian tahu nggak? Ini yang si E ini dapat juara 1. Teman-teman yang lain, yang satu lagi, yang inisial, yang sahabat dekatnya dia, yang paling dekat sama dia, inisialnya dapat juara 2. Terus yang lain lagi, yang inisial, yang teman-teman yang lain lagi, yang masih dalam satu geng yang sama, itu dapat juara 3. Bayangin. Dan teman-teman yang lain gak dapat juara, karena maksudnya yang bukan termasuk dalam gengnya itu. Intinya mereka itu dalam satu geng, mereka yang dapat juara itu mereka semua satu geng. Habis itu singkat cerita lagi, pas tiba SMA, si E ini, yang cewek yang nama E ini, dia masuknya ke IPS. Pas mau naik kelas 2 SMA dia masuk ke IPS. Terus yang teman-teman yang lain ini, mereka masuk ke IPA. Nah, disinilah awal mula pertikaian mereka mulai nih. Cerita mereka yang selama ini kan mereka bersahabat. Nah, di sini cerita awal permasalahannya mulai dari sini. Pertama, biar aku ceritain. Si N yang sahabat dekatnya si E, yang anggota dari geng itu juga. Si N ini tanda ya N yang sahabat dekat. Yang kan mereka kan berkelompok itu 8 orang kalau nggak salah. 8 orang ya. Yang paling dekat itu si E dan jangan pakai kata si ya. Yang paling dekat itu N sama E. Oke, kalian paham nggak? Dari mereka satu geng itu yang paling dekat E sama N. Terus yang apa, aku ganti namanya aja ya biar kalian nggak bingung. Ini. Pokoknya itulah aja, huruf inisialnya aja lah. Soalnya takutnya aku juga lupa cuy. N kan dia adalah anak dari pejabat daerah setempat, daerah di sini. Jadi dia itu kayak terkenal karena ayahnya adalah pejabat, kepala dinas apa gitu, aku nggak bakal sebutin. Dan E, dia adalah dibesarkan oleh seorang ibu single parents. Kalian tahu single parents kan? Ibunya sendiri, dia cerai. Dia dicerai dengan orang tuanya, dan ayahnya itu, E ini ayahnya dia pergi merantau. Nih katal kok. Ayahnya dia pergi merantau karena sudah cerai gitu kan. Terus singkat cerita lagi, ibunya dia nikah lagi untuk agar kayak biaya ekonominya mereka itu untuk bertahan hidup aja lah gitu. Tapi yang suami keduanya ini, dia pergi merantau juga. Jadi mereka ini mempunyai 2 orang adik dan ibunya. Jadi mereka tinggal satu rumah itu cuma 4 orang. Cuma 4 orang, rumahnya rumah papan. Terus ibunya ini, dia jadi cleaning service di kantor Bapak N. Mereka ini cewek semua ya. Paham nggak? Jadi N ini bapaknya adalah kepala dinas
di dinas tempat bekerjanya ibunya si E sebagai cleaning service. Kalian paham? Nah, di situ ini yang ibunya ini yang cleaning service sama yang kepala yang bapaknya si N ini yang kepala dinas, mereka nyambung banget. Jadi dia itu kayak dipekerjakan di situ. Pokoknya dia kerja di situ sebagai cleaning service gitu kan. Paham? Dari sini paham kan? Terus pas si E ini masuk ke, atau aku kasih nama dia kupu-kupu bunga aja lah, bunga. Terus teman-teman yang lain aku kasih nama apa ya? Nama hewan aja lah. Aku kasih nama yang musuhnya, yang temannya ini biawak. Oke, kalian paham kan? Biawak, guys. Aku kasih nama dia biawak. Kasih nama biawak aja lah. Biawak dan N. Biawak. Aduh, aku bingung, coy. Apa kalian paham nggak sih kalau kalian ngerti nggak sih? En, takutnya aku salah sebut. Oke ya, aku ganti. Yang si E tadi aku kasih nama jadi bunga, dan si M tadi aku kasih nama jadi biawak. Kalau ada teman yang lain aku kasih nama jadi biawak 1, biawak 2, biawak 3. Oke, kalian paham kan? Oke, jadi si biawak, si bunga dan si biawak ini mereka temanan. Ibunya si bunga, dia jadi cleaning service di kantor bapaknya si biawak. Oke? Tapi bapaknya si biawak ini jadi kepala dinas dia. Paham kan? Terus pas tiba mau naik kelas 2 SMA, mereka ini udah pisah. Si biawak dan teman-teman yang biawak-biawak lain, mereka mau masuk ke IPA. Sedangkan si bunga, dia itu mau masuk ke IPS. Karena memang dia merasa ranahnya di IPS kan. Mungkin si biawak ini mikir, dari SMP kan mereka nggak satu kelas sama si bunga. Mereka temanan tapi nggak satu kelas. Dan mereka nggak pernah dapat juara. Setelahnya SMA, mereka semua satu kelas. Karena pada dasarnya kenapa mereka satu kelas, selain mereka dekat sama guru, ini bapaknya si biawak yang kepala dinas, dia beritahu ke guru SMA di sini, SMA tempat mereka sekolah ini, buat si bunga dan teman-teman biawak 1 sampai biawak lainnya ini di satu kelas kan. Karena bapaknya yang pejabat ini, bapaknya si biawak ini yang kepala dinas ini tahu kalau si bunga ini pintar gitu kan, dan berprestasi. Jadi bapaknya si biawak yang minta buat mereka di satu kelas kan. Nah, setelah naik kelas 2 itu penjurusan, ada yang masuk IPS, masuk IPA. Si bunga dia masuk IPS karena merasa ranahnya adalah di IPS. Dan si biawak dan biawak 1 sampai biawak lain mereka masuk ke IPA. Terus di situ mungkin si biawak kan seperti aku bilang tadi, dia mungkin mikir, oh kalau aku nggak satu kelas sama si bunga lagi, bisa aku jadi bobrok nih. Nah, dia beritahu ke ayahnya supaya ayahnya beritahu ibunya bunga, rayu ibunya bunga, bahkan rayu si bunga buat masuk ke IPA. Sampai-sampai dari kantor bapaknya si biawak ini manggil si ibunya si N buat datang ke dalam ruangannya dia, buat ngerayu dia buat agar dipaksa si haus, coy, bercerita tuh haus, biar ibunya si bunga bisa paksa si bunga buat masuk IPA berang biawak-biawak yang lainnya kan. Tapi si bunga ini merasa bahwa oh nggak bisa nih, aku juga masuk di IPS atau IPA, aku nggak mau ngikutin orang dong, ini benar-benar jiwa aku di IPS. Karena memang dia merasa ranahnya di IPS. Di situ adalah awal mula perpecahan pertemanan mereka. Si biawak-biawak ini tidak mau lagi berteman dengan si bunga karena dibilang tidak setia kawan atau apa gitu. Tapi di situ si bunga tetap kokoh pada pendiriannya bahwa dia akan masuk IPS. Singkat cerita lagi, akhirnya pas masuk di IPS si bunga ketemu sama teman-teman lainnya. Aku kasih nama anggota geng kupu-kupu gitu. Ketemu dengan geng kupu-kupu. Dari situ si bunga ini kayak dia kan ketemu teman-teman baru. Oh iya, karena dia nggak mau masuk IPA, akhirnya teman-temannya yang para geng biawak ini, mereka nggak mau temanan lagi sama si bunga. Katanya nggak setia kawan. Katanya dia tega ninggalin mereka. Padahal kan nggak ada hubungan sama itu. Sebenarnya ini cuma menyangkut kepentingan dari si biawak saja kan. Dari awal mereka satu kelas karena ini
adalah pengaruh dari biawak. Bagaimana ayahnya biawak sebagai pejabat setempat merekrut untuk mereka satu kelas begitu. Apakah kalian paham? Lalu nggak lama mereka ini anggota geng biawak, mereka kayak nggak mau temanan, entah ini cuma coba-coba atau serius, mereka nggak pernah gubris lagi si Bunga. Tapi si Bunga malah tampak senang aja karena dia kan ketemu teman-teman baru, yaitu geng kupu-kupu. Jadi geng biawak ini kayak yang niatnya kan mau ninggalin si Bunga, mau membuat si Bunga itu kayak terpuruk karena nggak punya teman lagi. Ayo kita tinggalin si Bunga, dia nggak setia kawan sama kita. Dan kita buat dia terpuruk. Gitu kan pasti niatnya seperti itu. Tapi si Bunga ini malah ketemu sama geng kupu-kupu lainnya. Dan dia malah terlihat semakin menjadi dirinya sendiri, semakin bahagia, semakin menikmati hidup gitu kan. Sekalinya si Bunga pergi ke mereka buat istilahnya buat saling sapa, istilahnya dia main ke anak IPA, main ke kelas IPA kan. Oh dia si Bunga ini malah nggak digubris. Terus si Bunga ini kayak berpikir bahwa yang penting aku udah datang ke kelasnya mereka, jauh-jauh dari kelas IPS ke IPA. Kalau emang dasarnya mereka nggak mau temenan lagi sama aku karena aku masuk IPS, mereka di IPA, ya terserah. Aku cuma berusaha mengejar cita-cita gitu kan. Semenjak mereka udah nggak satu kelas, geng biawak sama si Bunga, itu emang pengaruh juga sih memang anak-anak IPA itu pintar-pintar sih. Tapi semenjak mereka nggak satu kelas lagi, ini geng biawak udah sama sekali nggak pernah masuk 10 besar guys. Pemirsa. Mereka nggak pernah lagi masuk dalam kategori 10 besar, peringkat 10 besar. Mereka selalu di atas 20, bahkan nggak pernah. Pokoknya yang awalnya kan selama 2 semester kelas 1 kan mereka dapat juara 3 terus kan. Ada yang juara 2, ada yang juara 3. Itu rata-rata satu geng mereka semua. Yang si Bunga dia tetap dapat peringkat 1. Tetap dapat peringkat 1 selama kelas 2. Sampai lulus pun. Nah ini yang geng-geng biawak sama sekali nggak pernah dapat lagi. Karena mereka udah bertemu dengan teman-teman baru. Udah gatel kepalaku cuy. Udah bertemu teman-teman baru, jadi pergaulannya yang semula ini kayak walaupun mereka keliaran, tapi kan pengaruhnya si Bunga ini kan besar banget. Jadi mereka tetap dapat peringkat, tetap belajar gitu kan. Makanya si ayahnya biawak yang kepala pejabat setempat itu emang dasarnya dia udah melihat potensi dari si Bunga ini, makanya dia suka merayu si Bunga ini untuk tetap satu kelas bersama anak-anaknya yang biawak ini. Di situ geng biawak ini sudah tidak berteman sama si Bunga semenjak mereka masuk IPA. Terus mereka mempunyai ranah pertemanan baru, siklus pertemanan baru. Dan salah satu anggota dari gengnya si biawak ini, dia berhenti sekolah karena dia hamil di luar nikah cuy. Iya, dia hamil di luar nikah. Terus keluarlah dia, berarti sisa yang awalnya kan 8. Terus keluar mereka sisa 7, tapi si Bunga kan udah pisah, berarti sisa 6. Tapi mereka udah gabung sama geng-geng baru lagi. Yang baru lagi gengnya, jadi udah jadi banyak lagi. Istilahnya geng biawak gabung sama geng kadal gitu kan. Gabung sama-sama lagi IPA. Terus singkat cerita lagi itu mereka mau party. Pada waktu itu mereka party, udah tiba hari kelulusan, mereka mau party. Dan partinya ini digagalkan karena ini kan angkatan mau party di dalam sebuah hotel atau apa yang di pesta, dan di situ partinya nggak jadi, dibatalkan karena pas mereka partinya mau malam, mulainya jam 9, jam 8. Nah pas jam 7 itu datang pihak anggota kepolisian menghentikan party tersebut, menggagalkan party tersebut. Kenapa? Karena ada salah satu teman dari mereka yang melapor bahwa akan terjadi pesta narkoba di dalam party tersebut. Istilahnya dalam ngedugem gitu kan. Ternyata party itu gagal karena ada salah satu teman mereka, karena pihak kepolisian yang bilang, katanya salah satu dari teman mereka melapor ke kantor polisi bahwa dalam acara party tersebut dugem itu akan terjadi pesta miras dan pesta narkoba. Jadi acara itu dibatalkan, padahal mereka udah sumbangan semua. Terutama yang anaknya si pejabat ini, yang si biawak 1 ini, dia udah keluarin banyak duit buat party tersebut. Entah dia juga keluarin duit buat miras, buat bir, atau narkoba, buat beli itu semua. Tapi dia kan anaknya pejabat, dia udah keluarin semua duitnya, dan party itu dibubarkan begitu saja kan. Dan gak jadi party gitu, salonnya pokoknya semua gak jadi. Nah di situ tersebar yang
yang laporin di situ adalah musuh dari geng Kadal dan geng Biawak tadi itu. Dan siapa musuh dari geng mereka itu adalah geng kupu-kupu. Geng kupu-kupu di mana si Bunga ini mantan teman mereka termasuk dalam bagian geng kupu-kupu. Kan IPA sama IPS ini kan selalunya gini kan, nggak pernah, misalnya selalu bertolak belakang. Geng Biawak mau maksa si Bunga buat ngaku siapa anggota geng kupu-kupu yang melapor karena mereka katanya mau pukul. Di situ mereka ngechat si Bunga, terus berkata si Bunga siapa yang gini-gini, siapa gini-gini, katanya ngomongnya bahasanya tuh kayak gini. Aku nggak ingat pasti karena itu udah sekitar 2 tahun yang lalu. Dan si Bunga, mereka ngomongnya kayak gini. Itu teman-teman kamu, kalau aku nggak salah ingat kan, pokoknya seperti inilah. Itu teman-teman kamu itu lonte-lonte semua itu katanya siapa yang melapor gitu, jujur sama kami. Terus si Bunga ini dia kan nggak tahu apa-apa karena memang pada dasarnya walaupun dia berteman sama si kupu-kupu ini, dasarnya dia berteman sama geng kupu-kupu ini karena dia dekat sama salah satu dan berteman dan dekat baik sama salah satu anggota geng kupu-kupu ini. Makanya dia di situ. Tapi rata-rata anggota geng kupu-kupu ini tukang pukul semua cuy, anak IPS kan. Jadi si geng Kadal dan geng Biawak datengin si Bunga mau tanya siapa yang melapor anggota geng kupu-kupu. Lalu di situ si Bunga nggak tahu apa-apa. Keesokan harinya lagi di sekolah, ketika istilahnya di taman sekolah gitu kan, geng kupu-kupu termasuk si Bunga ada di situ sedang duduk di taman gitu kan. Terus lewatlah geng Kadal dan geng Biawak. Terus di situ geng kupu-kupu manasin geng Kadal dan Biawak. Mereka ketawa dengan keras. Ketika geng Kadal dan geng Biawak lewat di dekat mereka, ini geng kupu-kupu manasin, teriak-teriakin katanya kasihan pestanya nggak jadi. Istilahnya lewat terus mereka, kasihan pestanya nggak jadi, pestanya bubar gitu. Mereka teriak-teriak kayak gitu. Dan ini geng Kadal dan Biawak ini benar-benar panas dan mereka ini nggak berani buat datengin geng kupu-kupu karena geng kupu-kupu ini isinya tukang pukul semua. Emang udah terkenal mereka ini tukang pukul. Kalau Biawak sama Kadal ini kan cuma banyakan gaya doang gitu kan, kayak anak TikTok atau apa dan lainnya. Terus dan begini, mereka tuh jadi karena mereka ini geng kupu-kupu tukang pukul semua, jadi mereka kan udah panas nih. Tapi nggak berani datangin geng kupu-kupu. Jadi mereka datangin siapa? Mereka datangin si Bunga. Karena pada dasarnya mereka tahu kekurangan dan kelebihan si Bunga. Mereka tahu dalam grup kupu-kupu ini hanya si Bunga lah yang mereka, istilahnya kan si Bunga kan pernah jadi anggota geng mereka. Mereka tahu nih kalau ibunya si Bunga itu dia kan kalau dari pagi sampai siang jadi cleaning service di dinas yang saya bilang tadi. Terus kalau sore biasanya ibunya ini jalan jadi tukang cuci dari rumah ke rumah. Mereka datanginlah mereka itu di rumahnya rame-rame. Dari awal mereka udah ngechat si Bunga, maki-maki anggota gengnya si Bunga. Cuma si Bunga nggak bakal ngaduin maki-makian mereka itu ke anggota geng kupu-kupu karena dia masih ingat mereka ini sebagai teman saya, bukan mantan teman saya, bukan musuh saya. Si Bunga taunya geng Kadal ini adalah anggota masih teman-temannya dulu. Ngechatnya itu ngata-ngatain si Bunga kayak gini, termasuk bahkan ibunya si Bunga karena si Bunga ini nggak mau ngaku kan karena emang pada dasarnya si Bunga nggak tahu siapa yang laporin ke kantor polisi. Mereka ngatain si Bunga kayak gini di chat grup, di chat WA katanya, kamu ngaku aja katanya, kami tuh tahu gini, ibumu aja katanya, dia itu sering ngentot sama orang. Karena kenapa mereka ngomong kayak gitu? Katanya karena ibunya ini kan 2 kali nikah. Pertama kali yang satu cerai, yang keduanya nikah lagi gitu. Teman-temannya ini yang geng Kadal, mereka ngatain ibunya si Bunga kayak gini. Katanya, maaf ya ini bakal kotor banget, tapi aku cuma ceritain apa yang terjadi sesuai fakta. Mereka ngomongnya kayak gini katanya, istilahnya vagina gitu kan, vagina ibu kau itu udah dirasa oleh bermacam-macam kontol kayak gitu. Mereka ngechat kayak gitu. Geng Kadal ngechat si Bunga kayak gitu. Karena pada dasarnya mereka tuh mau lampiaskan kemarahannya di mana partinya nggak jadi. Terus mereka juga diejek-ejek di sekolah yang saya bilang tadi sama geng kupu-kupu. Terus juga mereka mau ngelabrak geng kupu-kupu tapi nggak berani cuy. Karena geng kupu-kupu ini orang tukang pukul ada.
sabuk hitam taekwondo apalah gitu, banyak pokoknya. Yang mereka tahu kekurangan dan kelebihan cuma si Bunga, jadi yang dilabrak si Bunga cuy. Kalian paham nggak? Makanya yang dilabrak tuh si Bunga, tapi Bunga masih ikhlas, masih kayak nganggap mereka itu sebagai sahabat-sahabatnya, bukan mantan sahabat. Dan kalau menurut aku sih, mereka itu kenapa dendam banget si Bunga sama si Bunga, karena sebenarnya dari awal mereka itu masih pengen temanan sama si Bunga ini kan. Tapi kan si Bunga masuk ke IPS, terus si Bunga ketemu teman-teman baru, yaitu geng kupu-kupu yang menghargai dia dan tidak pernah memaksa dia, kayak seperti yang saya maksud bapak dari si Kadal satu ini kan. Dia suruh bapaknya buat datangin si Bunga, dipaksa masuk IPA, tapi si Bunga nggak mau. Kalau sama geng-geng barunya ini, dia benar-benar dihargai, dia benar-benar menjadi dirinya sendiri dan bahagia padanya gitu. Jadi mereka datangin rumah si Bunga. Dari pertama cara mereka datang, rumah si Bunga ini kan dia berada kayak di dalam kebun gitu kan, dan sangat jarang sekali rumah di situ. Terus ada rumah si Bunga di situ, kelilingnya itu masih hutan-hutan, masih rumput-rumput, masih kebun-kebun gitu. Mereka dari cara datang pertama parkir depan rumah si Bunga, motornya digas-gas. Setelah mereka turun dari motor, mereka pukul pintu rumah si Bunga, dipukul gitu, kasih keras, dipukul kayak gini, keluar kamu, karena mereka tahu kalau sore ibunya nggak bakal ada di rumah cuy. Terus dia buka pintu, terus dia masih terima mereka baik-baik. Dia kursi di rumahnya itu nggak ada kursi, karena rumahnya kan kayu, dinding kayu, di lantainya semen, jadi nggak ada persiapan kursi sofa kayak kita gitu kan. Dia ambil satu-satu kursi plastik, dia susun satu-satu. Mereka datang itu mungkin karena gengnya adalah udah banyak banget. Mereka banyak banget yang datang, lebih dari 10 datang marah-marah dan nunjuk-nunjuk kayak si Bunga, ngata-ngatain si Bunga, ngata-ngatain ibunya si Bunga, di mana di dalam rumah cuma ada si Bunga seorang diri. Di situ si Bunga mikir kayak gini. Bahaya nih kalau aku nggak bergerak atau nggak melakukan satu hal apapun, bisa-bisa mereka bunuh aku dalam rumah. Mereka datang dari awal, emang kan mereka ngechat si Bunga. Sebelum mereka datang, mereka ngechat dulu si Bunga, maki-maki si Bunga. Itu si Bunga udah curiga mereka pasti bakal datang ke rumah. Si Bunga mikir, aku lari dari rumah atau gimana nih? Kalau misalnya aku dari rumah, aku nggak bakal tahu niat apa yang bakal mereka lakuin. Karena si Bunga tahu sifat dasar dari si Kadal dan si Biawak, geng Biawak dan Kadal ini. Takutnya mereka ngebakar rumah si Bunga atau ninggalin sesuatu yang enggak gitu kan. Jadi si Bunga tetap bertahan di dalam rumah. Dan terus apa yang dilakuin? Dia ngechat aku. Dari situlah kenapa aku tahu semua cerita ini. Lah kenapa kentut cok? Tapi mereka lebih dulu datang daripada aku. Si Bunga ngechat aku buat datang secepatnya. Nah aku datanglah di situ. Pas aku datang, pas mereka udah rame banget di dalam rumah si Bunga. Si Bunga itu dikasarin banget coy. Dikasarin, ditanya itu, didorong-dorong gini kepalanya, gimana diginiin kan. Si Bunga kayak dibully gitu, padahal teman dia loh. Mereka sampai dapat peringkat umum, peringkat 1, peringkat 2, 3 itu selama 1 tahun full itu karena si Bunga malah digituin. Nah, aku datang di situ. Pas aku datang, mereka langsung heboh. Mereka nunjuk-nunjuk aku kayak gini, katanya sosok mau membela gini-gini, kata-katanya kasar banget. Aku bilang apa-apaan gitu. Katanya kamu nggak usah banyak bacot katanya gitu. Mereka ngomong kayak gitu. Kok aku dikata-katain. Langsung karena aku lihat pas aku masuk, aku lihat itu dari aku masih di depan rumah si Bunga kan, udah rame banget ini motor gitu kan. Terus aku datang, si Bunga udah dikasarin, aku langsung masuk, kayak aku tuh ditahan. Pas masuk dalam pintu aku tuh ditahan kayak gini. Mau apa kau? Ini cewek-cewek loh. Mau apa kau katanya? Kok keluar katanya, keluar. Aku diusir. Malah mau ditendang kontol aku tuh. Mau ditendang tapi enggak kena. Aku cuma menghindar dari mereka, paksa masuk. Terus aku tarik si Bunga, aku masukin ke ruang tengah. Di situ antara ruang tengah dan ruang tamu, aku berdiri di antara itu. Di antara ruang tengah dan ruang tamu, di pintu kan. Aku kayak gini kan, walaupun mereka itu dorong aku, satu orang cewek ada yang dorong aku biar aku tergeser gitu kan, biar mereka bisa mau mukul si Bunga. Nggak lama udah ribut, aku juga udah ribut. Di situ datanglah ada ibu-ibu tetangga kan, di situ ada rumah juga yang lain tapi jarang banget. Datang di depan, terus dia tanya kenapa. Langsung karena mereka lihat kayak gini, mereka balik. Langsung salah satu teman dari mereka itu teriak kayak gini, ini kejam banget loh. Mereka langsung teriak,
Selamat ulang tahun. Mereka teriak kayak gitu cuy, seakan-akan lagi ngerayain ulang tahun. Jadi ibu-ibu yang datang tadi ini, berapa orang, 2-3 orang gitu kan, langsung pergi karena mereka pikir lagi ulang tahun nih si Bunga. Makanya ribut cuy. Kejam kan? Ini udah kayak gaya-gaya psikopat loh. Serius. Mau aku kasih ke handphone gue ke si Bunga, aku bilang telepon ibuku, aku teriak. Aku ngomongnya udah teriak. Telepon mamaku. Namanya ini. Terus itu kan ada pakai kode kan. Si Bunga sambil menangis. Karena kodenya apa gitu. Karena sebelumnya udah dikasarin banget dia cuy. Dia ibu nggak, kodenya apa. Ekspresinya tuh kayak gini. Misalnya ini handphone kan, kodenya apa gitu. Anjir banget. Aku bilang gini kodenya ini, langsung dianu, telepon mamaku. Teriak-teriak, dia menangis. Tolong datangin di sini di rumah ini. Katanya login ke HP-nya Izan katanya. Tolong gini. Langsung ibuku mau datang, udah kaget juga dia, kenapa dia pikir kita ini kayak kenapa gitu kan. Soalnya yang telepon cewek, terus nangis, dan ibuku tuh langsung panik, langsung datang ke rumahnya ini cewek. Terus dia lari, ibu aku tuh lari cuy. Dia lari, mungkin jaraknya sekitar 1-2 kilo itu ibuku lari. Bayangin, selama 2 kilo, mungkin kalau aku bilang 2 kilo terlalu berlebihan ya. 1 kilo kali ya. Lari itu mungkin sekitar 5 menit, 10 menit lah, atau 15 menit. Aku baku tahan nih. Aku saling senggol kayak gini di pintu itu. Mereka mau ini, sampai ada satu orang cewek, dia itu ambil helm aku. Dia mau ancang-ancang dari jauh, langsung mau dipukul kepala aku kayak gini. Ini cewek guys, cewek cok. Tapi pas dia pukul kayak gitu, aku kayak sadar kan, aku giniin ini. Ini nih kena helm aku sendiri tuh kan. Bukan helmku cuy, helm mereka dia dari jauh, karena temannya yang lain sibuk gempet-gempetan pintu kan, mereka mau pukul si Bunga. Ini dia dari jauh ancang-ancang mau pukul aku, helm kayak gini kan, badannya pendek gitu kan. Aku mau dipukulkan helm coy, serius. Cewek ini bener-bener aku panas banget. Aku tahanin pakai ini, pak sakit, kacanya itu sampai pecah. Nggak pecah tapi hampir copot dari helmnya kayak gini kan, tapi sakit. Ini dulu sampai tergores gitu. Terus nggak lama datanglah ibu aku. Skip lagi, mereka teriak-teriak di situ. Pokoknya datang ibu aku ngomong, dia minta ketenangan kayak gini. Ibu aku ditonjok-tonjok kayak gini di mukanya ini, muka ibu aku ditonjok sampai gini sama si biawak yang mau, cewek tadi yang mau mukulin aku helm. Aku emosi cuy, aku ambil helmku juga kan, aku masih pakai helm nih. Aku buka helmku, aku mau pukul kepalanya gini. Tapi ibuku nahan, sampai jatuh helm itu cuy. Ibuku nahan, karena mungkin dia boleh bilang. Terus pas aku mau pukul itu, ibuku nahan. Terus si cewek yang biawak satu lagi ngomong, berani lo ya sama cewek. Lah, kalau mau cewek mau bunuh aku, kalau dia mau tikam aku pakai pisau atau apa, masa aku nggak melawan? Kalaupun misalnya cewek mau bunuh kita, ya iyalah, tetap gue bakal berani buat melawan cuy. Masa ibu aku gini-gini di depanku, mereka kayak gitu di depan aku cuy. Kualat kan, emosi banget aku. Minum. Singkat cerita lagi, ibuku ngatur damai, mereka akhirnya diam dan mereka akhirnya pulang. Ini akhirnya ibu aku kasih pencerahan ke si Bunga ini. Bunga ini sambil menangis. Dia kasih pencerahan ke si Bunga. Selanjutnya kamu harus hati-hati lagi milih teman. Kalau teman jangan terlalu percaya. Karena teman itu ada dua. Menutupi kekurangan, lubang dalam punggung kita. Mereka yang akan menusuk kekurangan dan lubang dari punggung kita tersebut. Paham kan? Ketika si Bunga ini jalan, terus di jalan dia ketemu dengan orang tua dari biawak satu, atau si kepala dinas tadi dan istrinya. Ketika ketemu dengan si Bunga, mereka selalu Bunga dari mana, mau kemana, gini-gini, masih gini-gini ya, alhamdulillah sehat, mamanya di mana, gini-gini, tanya gini-gini. Saya kan tidak terjadi apa-apa, karena pada dasarnya mereka nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh si biawak ini dan anggota teman-temannya. Orang tua dari si biawak ini, yang kepala dinas dan istrinya itu, mereka nggak tahu bahwa sebenarnya si biawak ini udah nggak temanan sama si Bunga. Malahan geng biawak ini pernah ngelabrak si Bunga cuy. Di situ ibu aku atur damai, semua masalah selesai dan nggak ada lagi. Emang udah selesai.
Tapi kalau menurut aku sendiri, alangkah baiknya kalau orang tua dari si biawak ini, biawak satu kan, yang kepala dinas dan istri ini, mereka tahu kelakuan anaknya seperti ini. Maksudnya bukan berarti mereka mau kayak memberitahu bahwa, oh nak, itu yang kamu lakukan itu nggak benar, apa yang kamu lakukan itu nggak benar. Nggak, aku nggak bermaksud kayak gitu. Cuma menurut aku, kenapa orang tuanya mesti tahu? Supaya mereka kalau ketemu si Bunga, nggak usah sosok tegur si Bunga. Anak lu itu udah ngelabrak si Bunga dengan alasan untuk kepentingannya sendiri. Mereka mau geng Kadal dan Biawak mau ngelabrak si kupu-kupu, nggak berani mereka, coy. Karena si kupu-kupu ini orang jago semua, udah terkenal tukang pukul. Karena yang ditahu di situ, yang mereka tahu, istilahnya karena mereka kenal baik cuma si Bunga. Karena si Bunga mereka tahu, si Bunga ini kan cuma cerewet, asal cerewet aja, pintar. Jadi mereka tahu kekurangan dan kelebihannya. Makanya yang dilabrak si Bunga, jadi korban si Bunga, jadi pelampiasannya si Bunga, cuy. Parah kan? Oh iya, parahnya lagi pas ibuku lagi damaikan mereka ini si biawak ini, dia angkat handphonenya kayak gini. Si Bunga, ibuku lagi kasih pencerahan, aku lagi berdiri di depannya. Ibuku kasih pencerahan, tiba-tiba dia angkat handphonenya kayak gini. Dia mau foto aku karena blissnya nyala, cuy. Blissnya nyala. Aku ambil HP-nya, aku langsung ambil HP-nya. Aku tarik satu kali, cewek aku kasarin, nggak peduli. Aku tarik satu kali kayak gini. Aku mau buka tapi udah dikunci Langsung aku banting kayak gini, cuy. Aku bilang sama dia, kalau rusak kamu datang saja ke bapak saya. Suruh bapakmu yang datang, biar saya ceritakan apa yang sudah kamu lakukan sama si Bunga. Biar dengar bapakmu, nanti bapakku yang ganti HP-mu. Aku kasih tau kayak gitu. Sampai ibu aku marahin aku kan aku banting HP-nya, cuy. Ya kesal aku. Terus ribut lagi mereka. Itulah kenapa ibuku emosi gitu. Karena mereka itu dikasih tahu buat diam dulu. Mereka nggak ngehargain ibu aku di situ. Singkat cerita lagi, setelah beberapa tahun, aku ketemu di salah satu bimbel. Pas angkatan 2018 kan aku tes IPDN. Ternyata si anak dari kepala dinas ini yang biawak satu, dia tes IPDN. Aku kan udah dari bimbel di Jogja, tapi pas di Kendari istilahnya kami satu bos buat yang megang gini kan, yang ngatur gitu kan. Nanti aku cerita di lain cerita lagi ini ceritanya bagaimana sampai aku gagal tes IPDN. Pokoknya kami di satu bos di Kendari. Ternyata aku ketemu si Bunga karena ayah aku ini kan pejabat daerah setempat, ayahnya juga pejabat daerah setempat. Jadi istilahnya koneksinya sama karena ayahnya si biawak ini dan ayahku satu koneksi, maksudnya satu teman karir gitu. Satu teman karir, jadi pas aku dan si biawak ini di offer ke kota buat tes, kami tuh istilahnya berbos di tempat yang sama. Nah pas aku lagi ini, aku ketemu sama si biawak, tapi kami nggak saling teguran. Tapi aku lihat dia foto aku yang kedua kalinya, cuy. Blissnya nyala lagi, dia nggak sadar blissnya nyala. Aku lihat kayak jauh dari sini, banyak teman-teman bimbel lain dari kabupaten lain. Aku kayak gini, aku lagi nulis kan lagi bimbel gitu, nulis. Dia di depan, dia foto aku, blissnya nyala. Mungkin tujuannya dia mau kasih lihat ke gengnya biawak dan Kadal bahwa dia bimbel di tempat yang sama dengan aku. Skip cerita, dia juga gagal, aku juga gagal. Mungkin aku gagal karena ada dosa, dia juga punya dosa. Dosanya mungkin karena habis ngelabrak si Bunga. Terus si Bunga lulus di salah satu universitas terbaik SNMPTN, bukan SB. Tapi SNMPTN. Paham kan, yang tes pertama, yang jalur undangan, cuy. Dan teman-teman yang lain, khususnya geng Kadal dan geng Biawak. Gak lama setelah pelabrakan itu, salah satu temannya ada yang hamil, terus salah satu temannya lagi ada yang meninggal karena kecelakaan. Yang ngelabrak dia. Dia itu pas datang ngelabrak itu cuma diam-diam sih, sambil marah-marah doang, nggak ngapa-ngapain. Tapi kayaknya tahun lalu deh, 2019, dia itu meninggal kecelakaan tabrakan. Aku pas dengar itu kayak, wow, karma Allah gede banget ya. Yang jadi perhatian di sini adalah bagaimana anak seorang pejabat, di mana ayahnya ini adalah seorang pejabat. Tahu sendiri perannya pejabat itu kepada masyarakat seperti apa, peran pejabat kepada masyarakat seperti apa. Tapi anaknya ternyata malah
ngelabrak gitu. Dan sampai sekarang anaknya itu nggak berani speak up. Dia cuma speak up ke ibunya juga nggak berani ngeluh apapun karena ayah orang tua dari si biawak ini adalah bosnya dia di dinas itu, tempat dia bekerja. Jadi masalah itu selesai begitu saja, tenggelam begitu saja, dan nggak ada yang pernah speak up lagi tentang masalah ini. Kalau menurut aku ini harus di-up ya, masalah ini harus di-up karena ini anak pejabat loh, kelakuan anak seorang pejabat yang nggak betul. Sebenarnya terserah sih, mau anak lu kayak gini, mau anak lu rusak, itu terserah sama individu masing-masing. Cuma kalau menurut aku orang tua dari si biawak ini harus tahu, karena supaya mereka berhenti menegur si Bunga gitu, supaya mereka tahu, oh anak aku ternyata kayak gini. Nggak perlu kalian ngajarin anak kalian yang baik, itu bukan urusan saya, tapi kalian harus tahu apa yang sudah dilakukan anak kalian kepada orang lain gitu. Oke pemirsa, terima kasih karena kalian sudah mau menonton video saya. Ya, jadi semoga cerita saya ini, pengalaman saya ini jadi pelajaran dan wawasan buat kalian untuk lebih memilah-milih lagi seorang teman. Ya, yang bagusnya kalian ambil, yang jeleknya kalian buang. Dan ya guys, terima kasih karena kalian sudah nonton video saya sampai akhir. Saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian. Saya juga sudah mengantuk, ini sudah tengah malam. Terima kasih. Sampai ketemu di next video.